Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika. Sebelum kita lanjut membahas mengenai statistika, kita akan mengenal dulu apa sih arti dari statistika. Dalam bahasa, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya mempresentasikan dalam sebuah data. Jadi statistika itu tidak jauh dan sangat erat kaitannya dengan sebuah data. Setelah kita mengenal arti statistika, mari kita akan membahas mengenai data. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data berbentuk jamak dan datum berbentuk tunggal. Jadi dalam suatu data terdapat beberapa datum. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa kategori kualitas, misalnya baik, tidak baik, data banyak dan sedikit, kemudian data berhasil, tidak berhasil, kemudian data lulus dan tidak lulus. Kemudian arti dari data kuantitatif adalah data berupa bilangan atau angka. Jadi di data kualitatif itu tidak ada angkanya. Jadi misalnya bentuknya suatu ucapan ya, tulisan atau kualitas. Kalau data kuantitatif itu bentuknya sebuah angka. Dan data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau cacahan dan data kontinu atau ukuran. Data diskrit atau cacahan yaitu data yang diperoleh dengan menghitung atau mencacah, misalnya jumlah anak, jumlah kendaraan. Kemudian arti dari data kontinu misalnya adalah berat badan, tinggi badan, panjang kain. Jadi perbedaan antara data diskrit dan data kontinu, pada data diskrit ini bentuknya adalah satuan. Misalnya jumlah anak itu 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kendaraan misalnya 20, 30 dan seterusnya. Kalau data kontinu itu sebuah pengukuran, misalnya berat badan adalah 30 kilo, 5 misalnya. Tinggi badan misalnya 163,5 dan panjang kain misalnya 30 meter, berapa. Jadi ada kelebihan-kelebihannya kalau yang kontinu. Kalau misalnya yang cacah itu pasti pada bilangan bulat, misalnya jumlah kendaraan adalah 1. Kalau misalnya data kontinu itu ada pecahan-pecahannya ya. Jadi data berat badan, data tinggi badan, data panjang kain dan seterusnya. Kemudian di dalam statistika kita tidak lepas yang namanya populasi dan sampel. Populasi diartikan adalah keseluruhan dari objek penelitian dan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan yang hendak diteliti. Nah, kemudian dari populasi itu dapat diambil sebuah sampel. Sampel artinya adalah sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Nah, di sampel ini kita dapat mewakili keadaan. Jadi sebuah populasi itu diambil beberapa sampel ya. Kemudian dari sampel itu dapat mewakili keadaan kualitas dari populasi. Misalnya pada gambar ini terdapat 5 orang populasi. Kemudian dari 5 itu diambil sampel adalah 2 orang. Nah, 2 orang ini sampelnya dapat mewakili keadaan dari populasi tersebut atau dari 5 orang tersebut. Kemudian penyajian data. Penyajian data dapat kita presentasikan menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan metode tabel, yang kedua menggunakan metode diagram batang, kemudian menggunakan metode diagram garis, dan yang terakhir menggunakan metode diagram lingkaran. Jadi kalian bisa memilih dari keempat ini untuk atau sebagai cara penyajian data. Kemudian pemusatan data. Yang pertama yaitu mean atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita simbolkan menggunakan X bar.
rumusnya yaitu X bar atau mean sama dengan sigma I dibagi dengan N. X bar atau mean itu artinya rata-rata, kemudian sigma I itu artinya jumlah data, kemudian N adalah banyak data. Nah, pada kasus di bawah ini data ulangan harian matematika kelas 8G yaitu 8, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 9, 7, 6, 7. Berapakah nilai rata-rata atau mean dari data nilai ulangan tersebut? Nah, di sini kita dapat menjumlahkan nilai-nilai tersebut dan sebagai sigma I ya, sigma I adalah jumlah data dengan cara menjumlahkan. Jadi 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7. Nah, kemudian kita dapatkan dari jumlah tersebut adalah 73. Jadi jumlah datanya adalah 73. Kemudian banyak datanya adalah 11. Dari mana 11? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jumlah datanya ada 73, banyak datanya ada 11. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma I nya jumlah datanya ada 73, kemudian N nya ada 11. 73 dibagi 11 adalah 6,64. Jadi rata-rata dari nilai ulangan tersebut adalah 6,64. Kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Jika jumlah ganjil atau data ganjil, kita dapat menggunakan rumus median sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Ya, misalnya data ulangan harian matematika kelas 8G adalah 867768999767. Berapakah nilai dari data tersebut? Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu nilai-nilai tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, jadi datanya adalah data ganjil. Nah, kita dapat menghitung menggunakan rumus yaitu XN ditambah 1. 11 ditambah 1 dibagi 2, jadinya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi data ke-6 ya dari nilai tersebut adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi data ke-6 adalah 7 ya. Jadi di sini data ke-6 bukan langsung datanya berapa ya. Jadi data ke-6 adalah 7. Kemudian pada jumlah data genap misalnya adalah 8, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 9, 7, 6, 7, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Nah, menggunakan rumus median sama dengan XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Di sini kita urutkan terlebih dahulu ya data tersebut. Kemudian kita cari menggunakan rumus yaitu datanya tadi ada 12. Jadi XN-nya kita ganti dengan 12. 12 dibagi 2, 12 dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 2, 6 ditambah 1. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2. Di sini data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Data ke-6 yaitu 7, kemudian data ke-7 adalah 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14 ya. 14 bentar. 14
14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi median dari data genap tersebut adalah 7. 7 ditambah 7 14, kemudian dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu modus atau nilai yang sering muncul dari data ulangan harian matematika kelas 8G, yaitu 8 6 7 7 6 8 9 9 7 6 7. Nilai yang sering muncul atau modus dari data tersebut adalah, nah di sini kita urutkan terlebih dahulu ya, 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9. Nah setelah diurutkan terlihat bahwa 7 itu muncul 4 kali, 6-nya muncul 3 kali, nilai 8 muncul 2 kali, kemudian nilai 9 muncul 2 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 7 ya, karena nilai yang sering muncul ada 7. Ya, di sini muncul 4 kali ya. Kemudian pada catatan modus bisa muncul lebih dari 1. Nah, kemudian pada data yang ada di tabel itu lebih mudah cara menentukannya ya. Misalnya ada sebuah data ya. Di sini ada sebuah data nilai. Misalnya nilai 6 7 8 9. Kemudian frekuensi itu adalah jumlah datanya ya. Di sini 6 itu jumlah datanya ada 5, 7 jumlah datanya ada 3, 8 jumlah datanya ada 4, kemudian 9 jumlah datanya ada 1. Nah, di sini terlihat bahwa modusnya adalah 5 ya. Nilai 6 modusnya adalah 6 dengan frekuensi 5. Kemudian selanjutnya yaitu penyebaran data. Kalau tadi pengumpulan data, sekarang penyebaran data. Yang pertama yaitu jangkauan atau range data. Selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Datum adalah bagian dari sebuah data ya. Nah, di sini kita rumuskan jangkauan sama dengan X max. X max itu adalah datum terbesar ya, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, misalnya di sini terdapat sebuah data hasil panen padi. Di sini dalam satuan kilogram di Desa Randu sebagai berikut, misalnya 42, 23, 36, 25, 40, 19, 27, 33. Berapakah jangkauan atau range data dari data tersebut? Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu ya, dari kecil sampai terbesar, yaitu 19, 23, 25, 27, 33, 36, 40 dan 42. Kita masukkan pada rumus X min atau nilai terkecil adalah 19. Nah, kemudian nilai terbesar adalah 42. Jadi J sama dengan nilai terbesar adalah 42, kita masukkan 42, kemudian dikurangi 19 atau nilai terkecil. 42 dikurangi 19 adalah 23. Jadi nilai jangkauannya adalah 23. Oke, untuk nomor 2 yaitu kuartil. Kuartil data adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kuartil data dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas atau Q3. Di sini kita memiliki data ya yang sudah diurutkan. Jika kalian memiliki data yang belum diurutkan, silahkan kalian urutkan terlebih dahulu jika kalian akan menghitung kuartil. Di sini terdapat data yaitu 19, 23, 25, 27, 33, 36, 40, 42, 43, 50 dan 51.
Pertama-tama kita akan mencari mediannya atau nilai tengah. Nah, di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 data. Jika kita melihat rumus 11 data, yaitu xn ditambah 1. Jadi 11 ditambah 1 dibagi 2, 12 dibagi 2. Jadi data terdapat pada data ke-6. Jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Kalian bisa melihat cara menghitung median pada video yang sebelumnya. Jadi di sini mediannya adalah 36. Kita beri tanda yaitu Q2 atau sebagai kuartil tengah atau median. Kemudian setelah kita mengetahui Q2, kita terdapat dua sisi ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri itu terdapat 1 2 3 4 5, terdapat 5. Kemudian sisi kanan juga terdapat 5 angka ya. Nah, dari 5 angka pada sisi kiri ini kita bagi lagi menjadi dua bagian ya. Di sini 25 adalah kuartil bawah atau Q1. Kemudian di sisi kanan kita juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu angka 43 adalah Q3 atau kuartil atas. Kemudian untuk selanjutnya nomor 3 yaitu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau nama lain dari hamparan. Jangkauan kuartil adalah selisih antara dua kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi kita tadi sudah menghitung kuartil, kemudian sudah diketahui itu kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, rumus dari hamparan adalah kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah atau Q1. Nah, pada data sebelumnya di sini kita ketahui bahwa Q3 adalah 43, kemudian kuartil bawahnya atau Q1-nya adalah 25. Jadi kita masukkan saja ke rumus yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya sama dengan 43 dikurangi 25. Jadi jangkauan kuartil adalah 18. Oke, untuk selanjutnya yaitu simpangan kuartil atau QD. Simpangan kuartil atau QD adalah setengah dari jangkauan kuartil. Ya, jadi tadi kita sudah mengetahui dan kita sudah mencari cara mencari jangkauan kuartil. Nah, kemudian ini adalah nilai setengahnya. Simpangan kuartil dirumuskan dengan setengah dari jangkauan kuartil ya. Jangkauan kuartil rumusnya Q3 dikurangi Q1. Nah, jadi pada data yang sebelumnya Q1 adalah 25, kemudian Q3 adalah 43. Nah, jadi kita masukkan saja QD atau simpangan kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Q3-nya adalah 43 dikurangi 25. Jadi 43 dikurangi 25 sama dengan 18. Nah, di sini setengah dikali 18 sama dengan 9. Jadi simpangan kuartilnya adalah 9. Oke, jadi itu adalah video pembahasan mengenai statistika. Kita sudah mengenal arti statistika, kemudian data, kemudian mengenal apa itu sampel, kemudian populasi, kemudian kita juga tadi sudah menghitung dari median modus sampai simpangan kuartil. Nah, berikut adalah ada beberapa latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Boleh kalian searching di Google atau kalian bisa melihat pada video ini. Jadi silahkan mengerjakan.